Tugas presentasi Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Yang pertama, menjelaskan mengenai pengertian advokat. Apa itu pengertian advokat? Disebutkan dalam pasal 1, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Jadi itu adalah pengertian dari advokat. Berikutnya menjelaskan mengenai pengangkatan sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian advokat. Yang pertama adalah pengangkatan. Disebutkan dalam pasal 2, yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Jadi pengangkatan advokat itu dilakukan oleh organisasi advokat, dan advokat diangkat dari orang yang memiliki sarjana hukum dan mengikuti pendidikan khusus advokat. Adapun syarat-syaratnya advokat dijelaskan dalam pasal 3 adalah diantaranya adalah warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negara atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tadi. Yang berikutnya adalah lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat dan lain-lain. Masih banyak lagi persyaratannya yang tercantum dalam pasal 3. Yang berikutnya adalah sumpah advokat. Sumpah advokat dijelaskan dalam pasal 4. Di dalam pasal 4 ini sudah lengkap apa lafal yang harus disumpahkan, harus diucapkan oleh seorang yang ingin menjadi advokat, itu sudah dijelaskan dalam pasal 4. Kemudian status advokat. Dalam pasal 5 disebutkan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri, dan yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Jadi itu adalah status advokat. Berikutnya adalah pemberhentian advokat. Dijelaskan dalam pasal 9, advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Dan adapun pemberhentian ini ada beberapa alasan. Alasannya yaitu disebutkan dalam pasal 10. Yang pertama, permohonan sendiri. Yang kedua, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih. Yang ketiga adalah berdasarkan keputusan organisasi advokat. Yang berikutnya adalah pengawasan advokat. Pengawasan terhadap advokat ini dilakukan oleh organisasi advokat. Pengawasan advokat tersebut harus selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Jadi itulah yang dijelaskan dari pasal 1 sampai pasal 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noftu dengan NIM 2244030707. Saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada pasal 14 sampai 20 yang berisi tentang hak dan kewajiban advokat. Hak advokat terdapat pada pasal 14 sampai 16. Hak yang pertama yakni hak untuk memperoleh informasi dan dokumen terkait perkara. Ini tertulis pada pasal 14.
Hak yang kedua, yakni hak untuk bertemu dengan klien. Hak ini juga tertera dalam pasal 14. Yang selanjutnya, hak untuk mempertahankan kerahasiaan klien. Hak ini tertulis dalam pasal 15, di mana jika semisal kalian menjadi seorang advokat, kalian harus mempertahankan kerahasiaan klien apapun yang terjadi, karena itu juga termasuk kewajiban seorang advokat yang nanti akan dibahas pada pasal selanjutnya. Yang selanjutnya, hak untuk tidak dipaksa mengungkapkan rahasia klien. Nah, ini juga tertulis pada pasal 15. Yang kelima atau yang terakhir, yakni hak untuk memperoleh imbalan jasa, di mana hak ini tertulis pada pasal 16, yang dimaksudkan bahwa advokat itu tidak bekerja dengan cuma-cuma, melainkan mereka seorang advokat juga memiliki hak untuk memperoleh imbalan atas apa yang telah mereka berikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban advokat yang tertera dalam pasal 17 sampai 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kewajiban seorang advokat yang pertama, yakni kewajiban menjaga kerahasiaan seorang klien. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa menjaga kerahasiaan klien merupakan suatu kewajiban seorang advokat, yang dimana kewajiban ini tertulis dalam pasal 17. Yang kedua, kewajiban memberikan konsultasi hukum yang tepat. Nah, kewajiban ini juga tertulis dalam pasal 17. Yang ketiga, kewajiban menghindari konflik kepentingan. Kewajiban ini tertulis dalam pasal 18. Yang selanjutnya, pasal 19 yang berisi mengenai kewajiban mempertahankan integritas dan martabat profesi. Memasuki kewajiban yang kelima atau yang terakhir, yakni tertulis dalam pasal 20 yang berbunyi kewajiban mematuhi kode etik profesi. Nah, seorang advokat tentunya memiliki kode etik profesi, yang kode etik tersebut harus dipatuhi oleh seorang advokat. Itulah tadi hak dan kewajiban seorang advokat berdasar pada pasal 14 sampai 20 UU Nomor 18 Tahun 2003. Untuk pasal-pasal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad As'ad Maulal Fadail dengan NIM 22440300704. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang Undang-Undang Keadvokatan. Pada pasal 21 yang berbunyi advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Jadi advokat berhak menerima imbalan atau uang atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya. Kemudian pada pasal 22, yaitu advokat wajib memberikan bantuan hukum atau pembelaan kepada kliennya yang bersifat cuma-cuma. Yang dimaksud diberikan secara cuma-cuma yaitu diberikan kepada orang yang mencari keadilan yang tabenya kurang mampu atau yang tidak mampu. Ini yang terakhir. Kemudian pada pasal 23 tentang advokat asing. Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik membuka kantor jasa hukum atau perwakilan di Indonesia. Akan tetapi kantor advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin perintah dengan rekomendasi organisasi advokat. Dan yang pasal 24, advokat asing sebagaimana dalam pasal 23 ayat 2 tunduk kepada kode etik advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir tentang atribut pada pasal 25, advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara itu wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawazir Gais, NIM 2244030708.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dalam pasal 26 dijelaskan bahwasanya advokat memiliki kode etik yang berfungsi untuk menjaga martabat dan profesinya. Nah, kode etik ini diadakan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Tugas Dewan Kehormatan Advokat tidak hanya mendirikan kode etik, tetapi memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat. Advokat wajib mematuhi peraturan Dewan Kehormatan Advokat tersebut. Pasal 27 memiliki 5 ayat. Saya rangkum biar tidak kelamaan ya. Pasal 27 tersebut mengatur tentang pembentukan dan tugas Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dewan pembentukan dibagi menjadi 2, yaitu Dewan Kehormatan di tingkat pusat dan Dewan Kehormatan di tingkat daerah. Nah, tingkat daerah ini berwenang mengadili pada tingkat pertama, sedangkan tingkat pusat menangani banding dan menjadi keputusan terakhir. Pasal ini bertujuan memastikan pengawasan dan penegakan kode etik advokat melalui mekanisme pengadilan internal yang berintegritas atau terpercaya. Pasal 28 menjelaskan organisasi advokat satu-satunya wadah profesi para advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tujuan diadakannya organisasi advokat adalah untuk meningkatkan kualitas para advokat. Berikutnya, pasal 29. Organisasi advokat memiliki tanggung jawab dalam menjalankan standar profesi mereka, menetapkan dan menjalankan kode etik untuk memastikan setiap anggotanya bertindak dengan integritas. Tidak hanya itu, mereka juga menulis buku daftar anggota yang salinannya wajib diserahkan kepada Mahkamah Agung. Gunanya untuk mendapatkan bimbingan dan pelatihan yang memadai melalui kantor advokat. Yang terakhir, pasal 30. Pasal 30 memiliki 2 ayat. Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi, advokat adalah yang diangkat sesuai dengan undang-undang ini atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Ketentuan undang-undang memiliki legitimasi untuk menjalankan profesinya. Legalitas yang dimaksud pada pasal ini bukan hanya sekedar formalitas, melainkan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap peran seorang advokat. Menjadi advokat bukan hanya soal gelar, tetapi komitmen pada peraturan dan etika dalam organisasi yang memayunginya. Bab 11. Ketentuan pidana. Pasal 31. Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Jadi seseorang yang berpura-pura sebagai advokat namun aslinya bukan advokat, maka orang tersebut dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Kemudian bab 12. Ketentuan peralihan. Pasal 32 ayat 1. Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum itu disebut sebagai advokat dalam undang-undang ini. Ayat kedua, pengangkatan sebagai pengacara praktik yang ada saat undang-undang ini dimulai berlaku masih dalam proses penyelesaian. Diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Untuk ayat ketiga, untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia atau AKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia atau IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau HAPI, Serikat Pengacara Indonesia atau SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HKHPM, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau APSI. Jadi
Tugas dan wewenang organisasi advokat itu dijalankan bersama oleh organisasi ikatan-ikatan tersebut. Pasal 4 ayat 4, dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk. Pasal 33 Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Organisasi Advokat, IKADIN, AAI, IPHI, dan ikatan-ikatan yang lain pada tanggal 23 Mei 2022 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis dan mutantis. Menurut undang-undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh organisasi advokat. Bab 13 Ketentuan penutup. Pasal 34 Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai advokat telah berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan undang-undang ini. Jadi pelaksanaan yang mengatur mengenai advokat itu sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan peraturan baru, maka memakai pelaksanaan undang-undang ini. Kemudian pasal 35 pada saat undang-undang ini dimulai, yaitu ayat pertama STP 1987 nomor 23, 187 nomor 57, pasal 185 sampai pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya. 2. STP 1848 nomor 8. Ketiga, STP 1910 nomor 446, STP 1922 nomor 523. 4. KWS 1922 nomor 522 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36 undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan perundangan undang-undang ini